Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 14 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mang-mimeng, kita langsung masuk ke pembahasan. Lindong kali ini benar-benar kaget ketika dia melihat simbol cahaya hitam putih yang telah muncul di dahi Mulingsan. Simbol itu benar-benar setua dengan simbol melahap dan juga simbol petir. Sementara riak energi yang unik juga telah terpancar darinya, dan Lindong bisa mendeteksi lonjakan kekuatan di dalam tubuhnya hanya dengan sedikit menyerap riak energi ini. Lindong pun kemudian mengatakan, sebenarnya ini adalah simbol kehidupan kematian. Apakah kemungkinan besar di dalam tubuh Mulingsan menyembunyikan simbol leluhur? Lindong pun kemudian teringat ketika pertama kali dia bertemu dengan Mulingsan, dia samar-samar bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari batu simbol melahapnya. Sensasi ini jelas disebabkan oleh Mulingsan. Pada saat itu, Lindong sudah memberikan praduga bahwa kemungkinan Mulingsan ini terkait dengan batu simbol yang melahap. Namun Lindong tidak pernah menyangka di dalam tubuh Mulingsan tersembunyi simbol kehidupan kematian. Ketika Yan mendengar Lindong berkata dalam hati, dia pun tiba-tiba saja menimpali. Bukan di dalam tubuhnya tersembunyi simbol kehidupan kematian, tapi Mulingsan sebenarnya adalah simbol kehidupan kematian itu sendiri. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun kemudian bertanya, Yan, ternyata kau masih hidup? Karena selama ini Yan seolah-olah telah menghilang dari dalam tubuh Lindong. Ketika Lindong mengalami banyak pertarungan yang mematikan, Yan tidak pernah muncul. Hanya setelah ancaman itu dinetralkan, dia pada akhirnya kembali menampakkan diri di dalam tubuh Lindong. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Yan pun tiba-tiba saja tertawa. Lalu dia mengatakan, batu leluhur ini baru saja memulihkan diri, dan aku kadang-kadang akan tertidur. Tapi bukanlah itu adalah sesuatu yang baik untuk bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun merasa bahwa orang itu benar-benar tidak tahu malu. Dan detik kemudian, Yan pun kembali mengatakan, gadis kecil ini bukanlah pemilik dari batu simbol leluhur. Kata-kata dari Yan benar-benar membuat Lindong terkejut. Yan pun kembali mengatakan, tapi sebenarnya gadis kecil ini wujud aslinya memang simbol kehidupan kematian. Tidak heran, bahkan aku tidak menemukan identitas aslinya saat itu, karena sebenarnya ini adalah mutasi yang cukup unik. Lindong pun segera menyipitkan matanya, lalu dia berkata, wow, sebenarnya Mulingsan adalah batu simbol kehidupan kematian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Melihat keraguan di wajah Lindong, Yan pun kemudian mulai menjelaskan hubungan antara batu simbol yang melahap dengan batu simbol kehidupan kematian. Lindong, prosesnya cukup rumit, tapi itulah kenyataannya. Tidak heran jika dia memilih kabur denganmu saat itu. Hal ini dikarenakan dia sebenarnya adalah batu simbol kehidupan kematian. Mendengar kata-kata dari Yan, ekspresi di wajah Lindong menjadi sedikit menarik. Dia pun tertawa, lalu mengatakan, dengan begini, sepertinya batu simbol yang melahap merupakan induk dari batu simbol kehidupan kematian. Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun seolah-olah mengingat sesuatu dari masa lalu. Dan ekspresi di wajah Yan sendiri telah berubah menjadi sedikit aneh. Dia pun lalu mengatakan, dari sudut pandang manusia memang bisa dianggap seperti itu. Bahkan selama zaman kuno, hubungan antara guru kehidupan kematian dan juga guru melahap menjadi cukup rumit karena hal ini. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun segera tersenyum sambil mengusap kepala kecil dari Mulingsan. Meskipun masalah ini cukup mengejutkan, tapi Lindong tetap memilih untuk menerimanya. Lindong tidak peduli identitas asli dari Mulingsan. Selama dia tetap gadis kecil yang imut dan lucu, maka Lindong tidak akan mempermasalahkan hal itu. Tidak lama kemudian Yan pun bisa mendeteksi aktivitas lain. Setelah berkata seperti ini, dan dia pun kini mengatakan, aku hanya tidur sebentar saja, tapi kamu saat ini sudah bertemu dengan Yimo di level ini. Seorang Raja Yimo sudah bertahun-tahun
Aku tidak melihat mereka. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun hanya bisa tertawa pahit sambil menjawabnya. Benar, itu adalah satu Raja Yimo dan 3 Jenderal Yimo. Barisan seperti ini cukup menakutkan. Yan pun kemudian menjawab ucapan dari Lindong. Namun hal itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Kingxi pasti akan bisa menangani mereka. Dan aku bisa merasakan riak energi dari Raja Penghancur Piring Surgawi. Secara kebetulan, di tempat ini ada 4 simbol leluhur yang agung. Dengan pesona simbol leluhur itu, maka sangat mungkin bagi Raja Penghancur Piring Surgawi untuk bisa membunuh Raja Yimo itu. Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia bertanya, apa itu sebenarnya Raja Penghancur Piring Surgawi? Yan pun dia mulai mengatakan, sebenarnya itu adalah item yang merupakan peringkat ke-6 dari daftar harta karun surgawi kuno. Dan itu sangat kuat, karena zaman dulu telah banyak membunuh Raja Yimo hanya dengan 1 gerakan. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa terdiam, karena sepertinya Raja Naga Kingxi telah benar-benar mempersiapkan hal ini. Namun Lindong masih penasaran untuk mengetahui betapa menakutkannya harta karun surgawi ini, yang di zaman kuno bisa membunuh Raja Yimo hanya dengan 1 gerakan saja. Meskipun Lindong tahu bahwa batu jimat leluhur di dalam tubuhnya memiliki peringkat yang lebih tinggi, yaitu di peringkat kedua. Namun pada saat ini Yan sudah terluka parah. Oleh karena itu, Yan masih belum bisa melepaskan kejayaannya dari zaman kuno hingga zaman saat ini. Yan pun kemudian mengatakan, karena Raja Penghancur Piring Surgawi telah muncul, kemungkinan pertarungan ini sudah diputuskan, dan Raja Yimo itu tidak akan pernah bisa memblokirnya. Oleh karena itu, kau tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Dan tidak ada gunanya bagi seorang Lindong mengkhawatirkan pertarungan di level ini. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa Raja Naga Kingxi dan juga Tetua Moluo bisa membunuh Raja Yimo itu seperti apa yang dikatakan oleh Yan. Jika tidak, maka tidak akan ada satupun mereka yang ada di tempat ini bisa melarikan diri. Sebuah piringan cahaya berwarna hijau benar-benar terbentang di langit dan menutupi seluruh tempat ini. Kelompok dari Raja Naga Kingxi berdiri di atas piringan cahaya itu. Dan saat ini juga ada piringan batu giok berwarna hijau yang telah berputar secara perlahan. Sambil tersenyum, Raja Naga Kingxi pun mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah itu, dia melihat piringan hijau yang sangat besar di langit tiba-tiba saja mulai bergetar. Tidak lama kemudian, 3 tembakan cahaya ke arah langit pun pada saat ini telah menembak menuju piring batu giok hijau. Dalam sekejap saja, piring batu giok itu pun bergetar setelah mendapatkan 3 energi dari 3 sinar cahaya. Dan simbol yang tidak jelas pada piringan batu giok kali ini telah berubah menjadi semakin jelas. Dan hal itu menutupi seluruh permukaan dari piringan batu giok ini. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya tiba-tiba saja menjadi terdistorsi dan menimbulkan sedikit ledakan. Banyak riak-riak kecil yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan hal itu menyebabkan seluruh tempat ini bergetar dengan hebat. Ketika melihat pemandangan ini, ekspresi di raut wajah Raja Tianming telah berubah menjadi sangat jelek. Dia pun lalu mengatakan, sebenarnya itu adalah simbol penghancur raja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kingxi, sepertinya kamu sudah mempersiapkan hal ini jauh-jauh. Dan kamu benar-benar mengizinkan Raja Penghancur Piring Surgawi ini untuk menerima pesona dari 4 simbol leluhur yang agung. Mendengar ucapan dari Raja Tianming, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat kejam. Lalu dia mengatakan, jarang sekali seorang Raja Yimo muncul di tempat ini, dan secara alami aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingxi, kali ini Raja Tianming benar-benar ketakutan. Dia lalu berteriak, ayo cepat kita kabur. Mendengar ucapan dari Raja Tianming,
Kedua jenderal Yimo itu buru-buru menganggukkan kepalanya dan mereka kini membalikkan diri untuk kabur dari tempat ini. Karena sebenarnya Raja Tianming serta dua jenderal Yimo bisa merasakan sebuah kematian yang ada di hadapan mereka. Fluktuasi yang dipancarkan dari Raja Penghancur Piring Surgawi memang benar-benar akan bisa memusnahkan tubuh mereka. Raja Tianming serta dua jenderal Yimo pun kini mengeluarkan aura iblis dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka bertiga mengepakkan sayap hingga ruang yang ada di belakang mereka menjadi terdistorsi. Melihat adegan ini, Tetua Moluo hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, sebenarnya kalian mencoba melarikan diri dari tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, Tetua Moluo pun mengulurkan tangannya. Dan tiba-tiba saja api besar kini telah menyala. Hal itu segera berubah menjadi lautan api yang menyapu ke arah Raja Tianming dan dua jenderal Yimo. Dalam sekejap saja, api besar itu pun menghalangi jalan kabur dari Raja Tianming dan dua jenderal Yimo itu. Sementara Raja Naga Kingxi, ekspresi wajahnya masih tetap tenang. Kedua tangannya kali telah membentuk rangkaian segel. Dan tiba-tiba saja piringan giok hijau itu pun secara perlahan mulai bergetar. Dan akhirnya hal itu segera bergerak untuk mengunci trio Raja Tianming. Raja Naga Kingxi pun dengan tatapan mata pembunuhnya, dia mengatakan, Raja Penghancur Piring Surgawi, hancurkan Raja Yimo itu. Setelah Raja Naga Kingxi mengatakan hal ini, dalam sekejap saja, wush, lapisan demi lapisan kekuatan yang sangat menakutkan kali ini benar-benar dikeluarkan dari tengah-tengah piringan batu giok. Di saat yang sama, sebuah sinar kristal yang seukuran kepala manusia kini telah meletus darinya. Banyak sinar cahaya terang yang dimana hal itu mirip dengan cairan yang berwarna hijau kental. Tidak ada suara sama sekali ketika cairan ini melesat di udara. Namun Raja Tianming, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek dan penuh dengan kengerian ketika melihat sinar cahaya hijau. Karena cepatnya pergerakan dari sinar cahaya hijau itu, Raja Tianming benar-benar tidak memiliki waktu untuk menghindar. Di saat mengalami bahaya yang sangat luar biasa, tiba-tiba saja tangan dari Raja Tianming pun meraih dua jenderal Yimo yang ada di sampingnya. Dan dengan kejam, dia melemparkan dua jenderal Yimo itu untuk dijadikan tameng supaya tubuh dari Raja Tianming tidak terkena sinar cahaya hijau yang meluncur ke arahnya. Ekspresi wajah dari dua jenderal Yimo, mereka pun terkejut dan juga ketakutan. Tidak lama kemudian, sinar cahaya hijau yang sangat terang kini telah mengenai tubuh dari dua jenderal Yimo itu. Dalam sekejap saja, kedua jenderal Yimo merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika tubuh mereka terkena sinar cahaya yang ditembakkan oleh piringan batu giok hijau. Dalam sekejap saja, cahaya itu pun berubah menjadi cairan hijau yang benar-benar menembus kepala mereka. Darah segar pun kini langsung mengalir keluar dari kening dua jenderal Yimo itu. Aura iblis yang sangat mengerikan di dalam tubuh mereka dalam sekejap saja menghilang dengan cara gila-gilaan. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh mereka kali ini juga telah hancur ketika terkena sinar cahaya hijau yang berubah menjadi cairan dan melahap tubuh mereka. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kini tubuh dari dua jenderal Yimo telah benar-benar meleleh sepenuhnya. Sementara Raja Tianming yang masih terus terbang, dia melihat bahwa sinar cahaya hijau itu kali ini masih mengejar dirinya. Raja Tianming pun mulai berteriak, Kingxi, kau tidak akan mudah untuk membunuhku. Setelah mengatakan hal ini, sayap ungu emas di punggung Raja Tianming dikepakkan dengan sangat cepat. Dan aura iblis yang sangat mengerikan kini segera dikeluarkan untuk menutupi matahari. Hal itu dilakukan oleh Raja Tianming sambil berteriak, 10 lapisan energi neraka. Dalam sekejap saja, darah emas pun meledak dan aura iblis yang sangat jahat menyebar ke seluruh tempat ini. Pada akhirnya, hal itu membuat ruang dimensi segera terbelah.
10 gerbang neraka hitam telah muncul di hadapan Raja Tianming untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan. Pada akhirnya, peng, 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 gerbang neraka itu pun hancur satu persatu ketika diterjang oleh cahaya hijau yang terus menuju ke arah tubuh dari Raja Tianming. Melihat adegan ini, tatapan mata Raja Naga Kingxi berubah menjadi sedingin es. Dia pun mengepalkan tangannya dan menghancurkan gerbang neraka yang terakhir sambil mengatakan, "Raja Tianming, terima saja hukumanmu, karena dunia ini bukan milik orang-orang jahat sepertimu." Setelah Raja Naga Kingxi mengatakan hal ini, tiba-tiba saja, dar, tubuh dari Raja Tianming benar-benar dihantam cahaya hijau yang di dalamnya ada cairan berwarna hijau. Dalam sekejap saja, hal itu membuat Raja Tianming membeku. Sementara aura iblis di dalam tubuhnya kini juga telah mulai melemah dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Energi iblis yang tampak menutupi tanah dan langit dengan cepat kini telah surut ketika tubuh dari Raja Tianming terkena hantaman sinar cahaya hijau. Raut wajah dari Raja Tianming benar-benar ketakutan ketika dia melihat lubang berdarah yang ada di dadanya. Sementara tepi dari lubang berdarah itu sendiri telah terkontaminasi oleh cairan hijau misterius. Dan cairan ini benar-benar mirip seperti racun yang sangat fatal yang mengikis tubuh dari Raja Tianming. Energi Yimo yang ada di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang seperti salju yang terkena bara api. Dan Raja Tianming pun bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidupnya yang kuat kini telah menghilang. Sebuah kematian benar-benar dirasakan oleh Raja Tianming. Hal itu membuat ekspresi dari wajah sang raja menjadi sangat ketakutan. Raja Tianming pun kemudian berteriak, "Wah!" Meskipun dia telah terjatuh ke dalam situasi yang sangat mengerikan, namun dia masih saja seorang ahli puncak yang sebanding dengan tahap reinkarnasi. Tangan dari Raja Tianming dengan cepat menghantam tubuhnya sendiri. Simbol emas keunguan tiba-tiba saja keluar dari bawah kulitnya, dan gelombang energi Yimo yang sangat murni kini telah berkumpul di lubang yang berdarah. Hal itu adalah upaya yang dilakukan Raja Tianming untuk menghentikan cairan hijau yang mengikis tubuhnya. Tidak lama kemudian, sebuah asap putih yang cukup tebal kini telah muncul dari bentrokan kekuatan Raja Tianming dengan cairan hijau di dadanya. Sementara rasa sakit yang luar biasa telah benar-benar memenuhi raut wajah dari Raja Tianming. Namun pada saat ini, usaha dari Raja Tianming menghentikan erosi dari cairan hijau ini sepertinya adalah sesuatu yang cukup sia-sia. Sambil melihat Raja Tianming, kali ini Raja Naga Kingxi pun mengatakan, "Raja Tianming, usahamu benar-benar tidak berguna, karena Raja Penghancur Piring Surgawi adalah racun sejati bagi suku Yimo, dan itu akan mengikis tubuhmu sampai tidak tersisa." Mendengar kata-kata dari Raja Naga Kingxi, Raja Tianming kemudian meraung dengan sangat keras, "Kingxi, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia." Tatapan mata dari Raja Tianming kini dipenuhi dengan kebrutalan yang tidak ada habisnya. Detik kemudian, Raja Tianming pun mengganti segel yang ada di tangannya, dan dalam sekejap saja simbol iblis berwarna ungu emas yang padat kini telah muncul dari tubuhnya dengan fluktuasi yang sangat liar dan juga ganas telah menyebar. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Raja Naga Kingxi, Tetua Moluo, dan juga yang lainnya menjadi berubah, dan mereka pun buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Tidak lama kemudian, dar, sebuah ledakan besar pun terjadi, karena pada saat ini Raja Tianming telah benar-benar meledakkan tubuhnya sendiri, dan gelombang raksasa yang benar-benar tinggi telah menyapu tempat ini secara gila-gilaan. Bahkan gelombang itu telah menghancurkan apapun yang dia lewati. Hal ini
membuat Raja Naga Kingxi kemudian berteriak. Sebenarnya Raja Tianming telah menghancurkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, piringan cahaya hijau yang telah menutupi langit pun bergetar dengan cukup hebat. Segera setelah itu, sebuah pilar cahaya melesat tinggi ke langit dan memblokir gelombang iblis yang sangat mengerikan. Sebuah energi berwarna hitam tiba-tiba saja berkumpul di tempat Raja Tianming telah menghancurkan dirinya sendiri. Dalam sekejap saja, hal itu kemudian berubah menjadi jantung hitam yang ditutupi oleh pola berwarna ungu emas. Jantung ini pun mulai melarikan diri setelah tubuh fisiknya hancur lebur. Melihat hal ini, Raja Naga Kingxi pun tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Raja Tianming, aku telah bertaruh berkali-kali melawan kaum Yimo sepertimu, dan tidak ada cara bagimu untuk bisa membodohi diriku." Dalam sekejap saja, tubuh dari Raja Naga Kingxi pun menghilang, dan dia kali ini benar-benar muncul di hadapan jantung hitam dari Raja Tianming. Pada saat melihat hal ini, jantung hitam yang telah ditutupi oleh simbol berwarna ungu emas itu pun berdetak dengan cepat. Wajah Raja Tianming pun segera muncul di jantung hitam ini, yang kemudian berteriak, "Kingxi, kau benar-benar berani. Apakah kau tidak takut jika sukuku akan membuatmu tidak pernah bisa bangkit lagi?" Mendengar kata-kata dari Raja Tianming, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, "Kau akan benar-benar mati begitu aku membunuh janin iblismu ini." Dan simbol hijau benar-benar telah muncul di udara. Hal itu melesat dengan cepat menuju jantung hitam dari Raja Tianming. Melihat hal ini, Raja Tianming benar-benar ketakutan karena dia tahu bahwa Raja Naga Kingxi tidak akan pernah memberikan belas kasihan. Dia pun buru-buru mengeluarkan energi iblis untuk membentuk sebuah perisai. Namun sekarang Raja Tianming telah kehilangan tubuh fisiknya, dan sebenarnya jantung ini mirip dengan roh Yuan dari suku manusia. Maka kekuatan dari perisai yang dia ciptakan sebenarnya sangat lemah, dan akhirnya dar, perisai yang diciptakan Raja Tianming tidak memberikan banyak perlawanan pada cahaya hijau yang dikeluarkan Raja Naga Kingxi. Dalam sekejap saja, sinar cahaya hijau itu pun menabrak janin iblis, dan hal ini membuat Raja Tianming berteriak dengan sangat keras. Yang sebenarnya Raja Tianming sekarang telah benar-benar mengalami cedera yang serius. Namun tatapan mata dari Raja Naga Kingxi masih tetap terlihat tenang. Dia pun mengambil langkah maju sambil mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya, dan kemudian 1000 tato naga hijau telah dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Naga Kingxi. Hal ini segera berubah menjadi cakar naga hijau yang ukurannya 10.000 kaki. Kemunculan dari cakar naga itu membuat ruang di tempat ini benar-benar bergetar dengan hebat. Sebuah bayangan kematian kali ini telah menyelimuti janin iblis dari Raja Tianming. Melihat hal ini, Raja Tianming hanya berteriak dengan keras, "Jabingan!" Dia pun kembali mengeluarkan energi iblis yang sangat tebal, dan hal ini membuat ruang yang ada di belakangnya dengan cepat terdistorsi. Dalam sekejap saja, terowongan spasial pun terbentuk. Di saat cakar naga dari Raja Naga Kingxi akan mengenai janin iblis dari Raja Tianming. Hal ini membuat Raja Tianming segera berteriak, "Selamatkan aku!" Setelah Raja Tianming berteriak seperti itu, tiba-tiba pada saat ini 2 tangan iblis raksasa telah terulur dari dalam pusaran hitam. Segera setelah itu, tangan raksasa ini pun melakukan bentrokan dengan cakar naga hijau milik Raja Naga Kingxi. Ledakan yang keras pun terdengar, dan gelombang kejut yang sangat menakutkan kini telah tersapu dari bentrokan itu. Melihat hal ini, tatapan mata dari Raja Naga Kingxi terlihat cukup dingin. Lalu dia mengatakan, "Ternyata dirimu masih memiliki bala bantuan." Dalam sekejap saja, Raja Naga Kingxi pun menghentakkan kakinya
dan ribuan tato naga hijau kini kembali keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu segera membentuk kembali cakar naga hijau dan mendorong dua tangan iblis raksasa untuk terus mundur. Raja Naga Kingsi pun kemudian berteriak, "Moluo, sekarang waktunya!" Mendengar teriakan dari Raja Naga Kingsi, Tetua Moluo pun menganggukkan kepalanya dan niat membunuh yang sangat besar kini telah melonjak di dalam tatapan matanya. Detik berikutnya, tubuh dari Tetua Moluo segera menghilang dan dia pada saat ini telah muncul di hadapan janin iblis yang berusaha melarikan diri melalui lubang hitam. Ketika melihat hal ini, janin iblis dari Raja Tianming buru-buru berteriak, "Kau benar-benar berani!" Setelah meneriakkan hal ini, tangan iblis raksasa pun berbalik dan akan menyerang Tetua Moluo. Namun Raja Naga Kingsi buru-buru mengatakan, "Kau tidak diperbolehkan untuk pergi dan harus tinggal dengan patuh di tempat ini." Cakar naga hijau dari Raja Naga Kingsi melesat ke arah depan. Hal itu segera memblokir kedua tangan iblis raksasa hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Sementara tatapan mata dari Tetua Moluo telah berubah menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba tombak api telah muncul di tangan Tetua Moluo. Tanpa basa-basi lagi, Tetua Moluo pun segera melemparkan tombak api ini ke arah janin iblis Raja Tianming. Pada akhirnya, beng! Suara ledakan yang keras pun terdengar dan pada akhirnya sebuah teriakan yang sangat mengerikan kali ini juga dipancarkan, yang sebenarnya janin iblis dari Raja Tianming telah benar-benar terkena hujaman tombak dari Tetua Moluo. Darah emas keunguan kali ini telah mengalir tanpa henti dari dalam janin iblis itu. Dalam sekejap saja, janin iblis milik Raja Tianming kini telah membengkak. Segera setelah itu, dar! Janin iblis Raja Tianming benar-benar telah meledak dan darahnya pada saat ini telah menyebar kemana-mana. Sebuah raungan marah juga langsung terdengar dari dalam pusaran hitam. Tangan iblis raksasa itu pun kali ini dengan cepat menarik diri untuk mengumpulkan darah ungu emas dari Raja Tianming yang telah tersebar. Dan dengan cepat hal itu segera masuk ke dalam pusaran hitam. Ketika tangan iblis raksasa itu benar-benar mundur, suara raungan yang sangat marah telah bergema dari dalam pusaran hitam. "Kingsi, Moluo, kalian berani membunuh raja dari suku kami. Penjara iblis tidak akan pernah melepaskan kalian. Tunggu saja saatnya." Tidak lama kemudian, pusaran hitam itu pun dengan cepat memudar dan raungan suara itu juga telah menghilang dari tempat ini. Dalam sekejap saja, energi iblis yang telah menyelimuti area itu juga telah menghilang. Tatapan mata dari Raja Naga Kingsi masih terfokus ketika dia melihat pada tempat hilangnya pusaran hitam. Dan kali ini Raja Naga Kingsi mengatakan sebenarnya itu adalah Raja Yimo yang lainnya. Mereka benar-benar makhluk yang cukup merepotkan. Sementara Tetua Moluo kali ini langsung mengatakan sepertinya Raja Yimo itu telah melakukan intervensi untuk melintasi ruang dimensi, karena tangan iblis raksasa sebelumnya yang telah muncul di tempat ini jelas itu milik Raja Yimo yang lain. Namun keberadaan mereka sebenarnya ada di tempat yang sangat jauh dari tempat ini. Kekuatan mereka telah terpotong banyak ketika menembus ruang dimensi dan akhirnya mengalami kesulitan untuk menghentikan cakar naga dari Raja Naga Kingsi. Tidak lama kemudian Tetua Ciun segera mendekati Tetua Moluo lalu dia bertanya, "Kepala Aula, apakah Raja Tianming sudah mati?" Mendengar pertanyaan dari Tetua Ciun, Tetua Moluo pun menjawabnya, "Yimo itu memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Namun serangan yang aku lakukan sebelumnya telah memberikannya cedera yang sangat fatal. Meskipun Raja Yimo yang lainnya itu berhasil menyelamatkan beberapa darah esensi, namun akan sangat sulit untuk menghidupkan Raja Tianming kembali. Bahkan setelah dia berhasil dihidupkan,
maka kekuatan dari Raja Tianming akan sangat berkurang, dan kita tidak perlu takut akan hal itu. Mendapat jawaban seperti ini dari Tetua Moluo membuat Tetua Ciun menghela nafas dengan lega. Sementara Raja Naga Kingsi dengan cepat melambaikan lengan bajunya, dan piringan hijau yang besarnya ratusan ribu kaki menutupi langit secara perlahan. Hal itu segera berubah menjadi lempengan giok hijau dan kembali ke tangan Raja Naga Kingsi. Namun pada saat ini, Raja Penghancur Piring Surgawi, auranya telah sangat redup karena tampaknya energi yang ada di dalamnya telah benar-benar terkuras habis. Ketika Tetua Mulan melihat Raja Penghancur Piring Surgawi yang telah meredup, dia pun mengatakan, sepertinya tidak mungkin lagi bagi kita menggunakan Raja Penghancur Piring Surgawi untuk beberapa saat ke depan. Mendengar hal itu, Raja Naga Kingsi pun tertawa lalu mengatakan, tidak masalah, karena hari ini Raja Penghancur Piring Surgawi telah memberikan banyak manfaat, dan kita telah menghabisi satu Raja Yimo. Sementara Tetua Moluo melihat ke arah Raja Naga Kingsi sambil bertanya, lalu apa sebenarnya dengan penjara iblis yang disebutkan oleh makhluk itu? Mendengar pertanyaan seperti ini, tatapan mata dari Raja Naga Kingsi pun menjadi fokus. Segera setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, seharusnya itu adalah organisasi rahasia yang telah dibentuk oleh para Yimo yang sedang bersembunyi. Raja Tianming dan juga Raja Yimo lainnya kemungkinan besar mereka adalah anggota dari organisasi ini. Mendengar jawaban dari Raja Naga Kingsi, tatapan mata dari Tetua Moluo menjadi sedikit meredup karena berurusan dengan satu Raja Yimo dan 3 Jenderal Yimo saja sudah sangat merepotkan. Hal ini membuat Tetua Moluo merasakan sebuah kengerian tentang kekuatan dari apa yang disebut sebagai penjara iblis ini. Tetua Moluo pun dia kembali bertanya, apakah sebenarnya tangan raksasa yang telah muncul secara diam-diam adalah Yimo yang telah melenyapkan para ahli puncak puluhan ribu tahun yang lalu? Raja Naga Kingsi pun kemudian menjawabnya, sepertinya memang begitu. Karena monster tua itu telah bergerak, maka kita juga harus melakukan pergerakan. Namun setidaknya pertempuran hari ini telah menjadi kemenangan untuk kita semua. Tidak lama kemudian sinar matahari kembali bersinar di tempat ini. Sementara Lindong yang masih terduduk di tanah, dia mengawasi langit di mana energi iblis di tempat itu telah benar-benar menghilang. Dan Lindong bisa melihat beberapa sosok yang telah terbang di langit, di mana raut wajah mereka semua memiliki senyum yang lebar, seolah-olah telah dibebaskan dari beban yang besar. Sementara Tang Xilian juga telah melihat ke arah langit. Dia pun menghirup nafas dalam-dalam lalu bertanya, apakah sebenarnya kita sudah menang? Lindong pun tersenyum. Dia menjawab perkataan dari Tang Xilian, benar, kita telah menang. Namun sebenarnya ini hanyalah permulaan. Sinar matahari telah bersinar terang dan menyinari kota api ini, yang pada saat ini kota api telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Hal ini telah menjadi bukti bahwa pertempuran yang sangat besar baru saja terjadi di tempat ini. Para ahli yang tidak terhitung jumlahnya di luar kota sedang melihat murid-murid dari Aula Dewa Api yang telah duduk di berbagai sudut dari kota api untuk memulihkan diri mereka. Selanjutnya, mereka juga melihat banyak patroli yang benar-benar diperketat oleh Aula Dewa Api. Semua orang kali ini sadar, jika insiden di tempat ini menyebar, pasti hal itu akan menyebabkan kegemparan yang cukup mengerikan di Laut Iblis Kekacauan. Hanya 4 makhluk yang datang ke tempat ini dan kemudian melakukan pertempuran. Namun mereka berempat berhasil membuat Aula Dewa Api menjadi kacau balau seperti ini. Meskipun di puncak pertarungan, semua orang tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi karena mereka terhalang oleh piringan hijau yang membentang di langit. Tapi mereka semua sangat tahu bahwa sebenarnya
pertempuran dahsyat itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan dunia. Bagaimanapun juga, banyak orang tidak akan pernah bisa melihat pertempuran di level dewa seperti ini di Laut Iblis Kekacauan. Namun yang membuat banyak orang benar-benar bingung, sebenarnya dari mana asal-usul keempat individu misterius. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dimiliki oleh faksi-faksi atas dari Laut Iblis Kekacauan. Banyak percakapan pun kemudian menyebar di luar kota api. Beberapa tatapan mata orang benar-benar berbinar ketika mereka melihat kota api dalam keadaan yang paling lemah. Namun beberapa orang juga memiliki pemikiran buruk untuk bisa memanfaatkan kekacauan ini. Namun tiba-tiba saja sosok dari Tang Xilian segera terbang ke langit dan menuju area luar dari kota api. Dia pun kemudian berkata, "Semua orang, Aula Dewa Apiku pada saat ini telah mengalami beberapa masalah dan kota api kita telah dihancurkan. Maka dari itu, mulai hari ini kita tidak menerima satupun tamu untuk menuju Aula Dewa Api. Dan aku berharap semua orang sekarang bisa pergi meninggalkan kota api. Jika sampai kalian berbuat masalah di tempat ini, maka Aula Dewa Apiku tidak akan ragu-ragu untuk mengibarkan bendera peperangan." Setelah Tang Xilian berkata seperti ini, tidak lama kemudian ada pasukan besar yang segera muncul di belakangnya. Beberapa murid dari Aula Dewa Api yang telah pulih, mereka juga langsung berkumpul bersama dengan Tang Xilian. Dalam sekejap saja, hal itu langsung menekan keributan yang terjadi di luar kota api. Dan hal itu berangsur-angsur menjadi cukup tenang. Beberapa orang yang memiliki niat buruk, mereka buru-buru berbalik dan meninggalkan kota api. Beberapa ahli tua dari faksi yang cukup terkenal ketika melihat Tang Xilian yang mampu meredakan keributan dengan cepat, mereka pun kali ini mengatakan, gadis itu benar-benar luar biasa. Mulai hari ini dan juga seterusnya, tidak ada seorang pun di antara generasi muda Laut Iblis Kekacauan yang bisa bersaing dengan Tang Xilian. Tidak lama kemudian, Tang Xilian yang masih melayang di udara, dia pun segera memberikan perintah dari para prajurit dan juga murid-murid Aula Dewa Api melakukan penjagaan yang ketat di tempat ini supaya tidak ada satupun orang dari luar bisa memasuki kota api yang telah dihancurkan. Setelah memberikan perintah itu, Tang Xilian segera turun dari udara dan dia mendarat di dekat Lindong. Melihat hal ini, tanpa sadar Lindong mulai menggoda Tang Xilian. Peri api dari Aula Dewa Api memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Namun jika kamu begitu kuat seperti ini, siapa yang akan berani menikahimu di masa depan? Ketika Tang Xilian mendengar ucapan dari Lindong, tiba-tiba saja dia mengacungkan tombak yang ada di tangannya. Hal itu membuat ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah dan cukup ketakutan. Lindong pun segera tersenyum kering dan sambil terbatuk, dia mengatakan, baiklah, aku akan berhenti berbicara." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Tang Xilian pun segera menurunkan tombak apinya. Namun tatapan mata dari Tang Xilian masih dengan tajam melihat Lindong. Sebelum pada akhirnya, tiba-tiba saja Tang Xilian tersenyum. Hal ini membuat Lindong merasa tidak nyaman. Yang kemudian, Tang Xilian mengatakan, "Aku tidak sekuat dirimu. Terlebih lagi, dengan bakatmu, aku kemungkinan besar akan tetap berada di belakangmu selamanya." Mendengar kata-kata dari Tang Xilian ini, Lindong pun cukup terkejut. Namun segera setelah itu, dia pun tertawa. Untuk sejenak, tatapan mata dari Lindong melihat kecantikan dari seorang Tang Xilian. Dan segera setelah itu, Lindong pun mengalihkan pandangannya sambil berkata, "Aku akan pergi dulu dan melihat Jenderal Yimo yang telah disegel itu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong buru-buru berbalik tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Dan Tang Xilian sebenarnya bisa melihat sebuah kepanikan dalam tatapan mata Lindong. Pada saat ini, Tang Xilian hanya bisa menatap punggung Lindong yang telah melarikan diri dari hadapannya dengan cukup canggung. Tangan dari Tang Xilian hanya bisa membelai rambutnya sambil tersenyum dengan penuh pesona.
ketika melihat Lindong. Hal ini membuat murid-murid dari aula Dewa Api yang ada di sekitarnya menjadi cukup tercengang, karena mereka semua tahu bahwa sebenarnya Tang Xilian sedang jatuh cinta pada Lindong. Di tengah-tengah reruntuhan kota api ini ada sebuah pilar cahaya yang telah berdiri tegak, sementara Jenderal Yimo yang bernama Jenderal Langmo telah terperangkap di dalamnya. Dan pada saat ini Jenderal Langmo itu sudah tidak memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Di sisi lain, Raja Naga Kingsi, Tetua Moluo, melihat acuh tidak acuh pada Jenderal Langmo yang sudah tersegel ini. Seolah-olah kondisi dari Jenderal Langmo saat ini seperti domba yang akan segera disembelih. Lindong pun segera mendekati Raja Naga Kingsi dan Tetua Moluo. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia pun mengatakan, "Raja Naga Kingsi, Tetua Moluo." Mendengar hal ini, Raja Naga Kingsi pun berbalik. Dia melihat Lindong yang kemudian berbicara dengan lembut. "Haha, bocah kecil, sudah sejak lama, sejak terakhir kali kita bertemu." Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingsi, Lindong pun buru-buru menggosok kepalanya, lalu mengatakan, "Terima kasih banyak, karena Raja Naga Kingsi telah menyelamatkanku dan juga saudaraku sebelumnya." Perbuatan baik dari Raja Naga Kingsi itu adalah sesuatu yang akan diingat Lindong selamanya. Raja Naga Kingsi tiba-tiba saja tertawa pada Lindong. Lalu dia berkata, "Alasan kenapa rencana kita berhasil semua adalah berkat dirimu." Sementara Tetua Moluo, dia juga menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Dan alasan kenapa Jenderal Yimo ini bisa disegel, itu semua juga karena kekuatanmu." Lindong pun sambil menggelengkan kepalanya, dia mengatakan, "Bukan. Ini semua adalah berkat bantuan dari Nona Tang Xilian. Jika bukan karenanya, maka aku tidak akan pernah bisa mengendalikan situasi seperti ini. Dan aku bahkan tidak akan mampu menangani satu serangan dari Jenderal Yimo ini." Lindong pun, dia ragu-ragu sejenak lalu bertanya, "Raja, bagaimana kondisi dari Raja Yimo itu?" Karena sebelumnya Lindong juga tidak bisa melihat pertarungan yang ada di atas langit, karena dia telah tertutup oleh piringan hijau yang menutupi seluruh tempat ini. Raja Naga Kingsi pun sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengatakan, "Pada saat ini kamu bisa menganggap Raja Yimo itu telah mati." Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingsi, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam dan dia merasa lega. Sepertinya usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tidak lama kemudian, Raja Naga Kingsi menunjuk pada Jenderal Langmo sambil berkata, "Meskipun kita tidak berhasil menyegel Raja Yimo, tapi kita masih bisa memperoleh beberapa informasi mengenai penjara iblis dari orang ini." Lindong pun terkejut lalu mengatakan, "Apa itu penjara iblis?" Raja Naga Kingsi dan juga Tetua Moluo, mereka saling bertukar pandang. Baru kemudian Raja Naga Kingsi pun menjelaskan, itu merupakan organisasi misterius yang telah dibentuk oleh Yimo, dan kita tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Namun aku merasa bahwa mereka adalah ancaman tersembunyi terbesar bagi dunia ini. Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingsi, Lindong pun menganggukkan kepalanya secara perlahan. Dan hingga detik ini, Lindong sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan organisasi menakutkan seperti itu. Oleh karenanya, Lindong tidak ingin bertindak gegabah. Sementara Tetua Moluo, dia lalu berkomentar, "Lindong, kau tidak mengekspos batu simbol leluhur kali ini. Dan setelah ini, aku akan menyebarkan berita bahwa batu simbol petir itu yang kita gunakan di dalam kompetisi adalah barang palsu. Hal ini akan membuatmu terhindar dari beberapa masalah." Lindong pun segera tertawa. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Terima kasih Tetua Moluo." Sementara Raja Naga Kingsi segera melihat pada Lindong lalu bertanya, "Lindong, apa yang akan kamu rencanakan selanjutnya?" Lindong pun terdiam sejenak, lalu dia mengatakan, "Pertama-tama, aku ingin mencari kedua saudaraku, karena ketiga orang tua dari gerbang Yuan itu telah mengganggu teleportasi kita
ketika melarikan diri dari wilayah Swan Timur, dan hal itu membuat kita bertiga telah terpisah. Pada saat ini, aku juga tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudaraku. Mendengar kata-kata dari Lindong, Raja Naga Gengsi pun secara samar-samar menjawabnya. 3 orang tua dari gerbang Yuan itu, mereka benar-benar sudah kelewatan. Jika aku punya waktu di masa depan, maka aku akan ikut denganmu kembali ke wilayah Swan Timur. Sementara Tetua Moluo sambil melambaikan tangannya, dia juga langsung mengatakan, aku juga telah mendengar tentang apa yang terjadi padamu di wilayah Swan Timur, karena kamu hari ini telah membantu Aula Dewa Apiku. Jika di masa depan kamu membutuhkan bantuan, maka kamu bisa datang ke tempat ini dan meminta Tang Xilian untuk memimpin pasukan dari Aula Dewa Api. Setelah itu, kembali bersama-sama denganmu menuju wilayah Swan Timur, dan kita akan meratakan gerbang Yuan. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, baiklah, jika aku membutuhkan bantuan Anda di masa depan, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk meminta bantuan itu. Namun pada saat ini, aku memiliki kepercayaan bahwa kita 3 bersaudara pasti akan bisa membunuh ketiga orang tua Jabingan setelah kita kembali ke wilayah Swan Timur. Melihat kepercayaan diri dari seorang Lindong, Tetua Moluo hanya bisa tertawa dengan keras dan penuh kekaguman. Dia pun kali ini mengatakan, haha, kau benar-benar bocah yang sangat berani, dan aku suka tentang hal itu. Raja Naga Gengsi pun segera tersenyum dan sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, Lindong, aku saat ini memiliki beberapa petunjuk tentang keberadaan dari kedua saudaramu. Dan secara singkat, pada saat itu aku bisa merasakan di mana lokasi mereka telah diteleportasi. Mendengar kata-kata dari Raja Naga Gengsi, Lindong pun terlihat cukup gembira. Dan detik berikutnya, Raja Naga Gengsi kembali mengatakan, keduanya kemungkinan besar telah diteleportasi ke wilayah iblis. Namun kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Salah satu dari temanmu itu berasal dari suku Martin Langit, dan dia merupakan faksi terkuat di dunia binatang iblis. Selain itu, suku Martin Langit ini juga sangat sombong dan juga galak. Mereka bahkan tidak takut pada suku Nagaku. Oleh karena itu, hampir tidak ada orang yang berani mencari masalah dengan suku Martin Langit ketika dia kembali ke wilayah iblis. Sedangkan temanmu yang satunya, dia memiliki garis keturunan dari harimau iblis surgawi, dan dia juga cukup tangguh. Sepertinya mereka berdua memiliki waktu yang cukup nyaman jika dibandingkan denganmu. Mendengar kata-kata dari Raja Naga Gengsi, Lindong hanya bisa menarik nafas dengan lega, karena Lindong tahu jika suku Martin Langit memang penguasa binatang iblis saat ini. Jika Xiaodo kembali pulang ke rumahnya, seharusnya dia bisa pulih dengan sangat cepat. Dan di sisi lain, jika Xiaoyan mengikuti Xiaodiao, maka Xiaodiao tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan menderita. Namun pada saat ini, Lindong bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka berdua. Lindong benar-benar penasaran, ingin melihat kedua saudaranya itu yang telah melalui situasi hidup dan mati bersama-sama ketika mereka bertiga keluar dari kekaisaran yang besar saat itu. Tidak lama kemudian, Raja Naga Gengsi kembali berkata, Lindong, apakah kamu benar-benar berencana untuk mencari mereka berdua? Mendengar pertanyaan itu, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Raja, pada saat ini aku sudah tidak memiliki urusan lagi di tempat ini. Setelah aku beristirahat sebentar, maka aku akan segera menuju ke wilayah iblis. Setelah itu, aku akan mencari kedua saudaraku, dan kita bertiga akan segera kembali ke wilayah Swan Timur untuk menagih hutang pada gerbang Yuan. Raja Naga Gengsi pun tidak berkata apapun lagi, karena Lindong sudah mengambil keputusan ini. Dia pun hanya bisa mengatakan, jika memang ini sudah menjadi keputusanmu, maka aku dan juga Moluo akan segera membuatkan portal teleportasi dan memindahkanmu ke wilayah iblis dengan cepat.
Mendengar hal ini, Lindong pun cukup senang. Lalu dia mengatakan, "Terima kasih banyak Raja Naga Gengsi, Tetua Moluo. Karena dengan adanya portal teleportasi ini, maka hal itu akan sangat menghemat waktu bagi seorang Lindong. Lagi pula, jarak dari Laut Iblis Kekacauan menuju wilayah iblis adalah sesuatu yang sangat jauh." Raja Naga Gengsi pun dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat Lindong mengobrol dengan Raja Naga Gengsi, dia pun pada saat ini menangkupkan kedua tangannya dan berpamitan untuk pergi dari hadapan Raja Naga Gengsi dan juga Tetua Moluo. Ketika melihat Lindong telah pergi dari tempat ini, tanpa sadar Tetua Moluo tertawa. Lalu dia mengatakan, "Bocah kecil yang benar-benar nakal. Dia telah membuat keributan besar di Laut Iblis Kekacauan. Dan sekarang, bocah itu akan menuju ke wilayah iblis. Kemungkinan besar, dia juga akan langsung membuat keributan." Ketika baru sampai di wilayah iblis itu, Raja Naga Gengsi hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian, Tetua Moluo pun menyipitkan matanya. Lalu dia mengatakan, "Gengsi, sepertinya kamu benar-benar menghormati bocah itu. Dan kamu adalah orang yang telah memintaku untuk memberinya batu simbol petir saat itu. Kamu harus tahu bahwa jika batu simbol petir diberikan pada ahli lain dengan kekuatan yang mirip denganku, maka itu akan menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat bagi pihak kita saat ini." Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Gengsi hanya bisa tertawa sambil mengangkat kepalanya dan melihat langit yang biru. Dia pun mengatakan, "Sebenarnya mulai hari ini kita akan kehilangan satu orang yang menjadi pemilik batu simbol leluhur yang agung. Karena di masa depan, Lindong pasti akan bisa mendapatkan batu simbol leluhur yang lainnya." Alasan kenapa manusia telah muncul sebagai pemenang selama bencana besar di zaman kuno, itu semua adalah karena leluhur simbol. Dan sekarang, kita sudah tidak memiliki orang sepertinya. Jika bencana telah turun lagi ke dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Tetua Moluo pun menyipitkan matanya. Lalu dia berkata, "Gengsi, apakah menurutmu Lindong akan menjadi leluhur simbol berikutnya?" Sambil meletakkan tangan di punggungnya, Raja Naga Gengsi pun menjawab dengan lembut, "Bocah itu adalah pemilik dari batu jimat leluhur. Dan itu artinya dia adalah orang yang benar-benar dipilih oleh leluhur simbol. Pada saat ini, hanya ada 2 orang di dunia yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa mencapai level dari leluhur simbol." Tetua Moluo, dia lalu mengatakan, "2, siapa itu?" Raja Naga Gengsi pun dia menjawabnya, "Dia adalah Guru Es yang sedang bereinkarnasi. Dan satu lagi adalah Lindong. Namun tidak masalah bagi siapapun yang akhirnya mencapai level dari leluhur simbol. Dengan adanya salah satu dari mereka, maka suku manusia kita akan bisa menang jika terjadi perang besar lagi. Dan kita akan benar-benar membutuhkan leluhur simbol yang kedua." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan seperti apa lagi yang akan dilewati Lindong di wilayah iblis untuk mencari kedua saudaranya, yaitu Xiaoyan dan juga Xiaodiao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.